saudara-saudaraku, intinya saya yang imani, yang Maha Esa itu tidak pernah mati, ya. Mau apa bentuknya, mau apa pengajaran manusia, saya udah katakan, saya nggak percaya kepada pengajaran manusia. Karena yang menebus saya dan yang menghakimi saya, yang memberikan saya napas bukan manusia. Mau itu rasul, mau itu nabi, ya maaf, ya. Buat saudara saya seperguruan Juma, ya, saya nggak bakal percaya. Saya percaya kepada pencipta kehidupan saya. Itu aja. Berarti dalam hal ini bukan Yesus, Bang? Bukan. Saya percaya kepada yang Maha Esa. Ya? Syukur, alhamdulillah. Ya. Tetap saya Kristen. Saya nggak bisa berubah-ubah. Begitu. Ya. Itu makanya kendaraan di Indonesia sah-sah saja di mata Allah, itu di mata yang Maha Esa itu, ya. Sah-sah saja kendaraannya, mau Kristen itu kendaraan, ya. Karena nggak ada yang menjamin agama itu untuk kita masuk surga, nggak ada. Yang menjamin itu adalah yang Maha Esa itu sendiri, menurut akhlak, karakter dan tindakan kita, sesuai nggak dengan perintahnya itu, ya, itu yang saya imani. Makanya saya nggak bisa dipengaruhi sama manusia, mau siapapun itu, mau nabi. Nah itulah keyakinan saya. Ya, terima kasih buat saudara seperguruan saya Bang Juma. Mantap. Lanjut. Iya. Oke, jadi pada prinsipnya memang fitrah manusia itu bertuhankan yang Maha Esa. Ya. Dan Esa itu bukan satu, Esa itu tunggal. Kalau satu itu masih berbilang, bisa dua, bisa tiga. Dan satu itu juga bisa bagi dua, bisa bagi tiga, bisa bagi empat. Tapi kalau tunggal nggak bisa bagi dua. Karena kalau dia dibagi dua itu berarti dua, bukan tunggal lagi. Makanya tunggal itu nggak bisa menjadi beberapa pribadi atau beberapa potongan atau beberapa bagian. Nah, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, tidak berbilang dia. Sehingga semua agama tauhid itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Tuhan itu wajib kemudian tunggal. Ya, bahasa sederhana kita wajib, Tuhan itu wajib satu. Gak boleh lebih. Karena kalau lebih itu bukan Tuhan, dia jatuhnya kepada konsep dewa. Manusia dalam hal ini itu fitrahnya itu di situ. Akal kita disetting untuk memahami itu, kecuali karena doktrin dan dogma orang kemudian mematikan akal demi dogma tersebut. Tuhan menjadi makhluk, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi burung, Tuhan menjadi rusa dan seterusnya. Pada prinsipnya itu semua adalah aliran kepercayaan. Yang benar yang berasal dari wahyu ilahi itu bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal. Seperti itu adanya. Ya, sekarang Tuhan yang satu ini kayak mana kita kenal? Sementara Tuhan itu bukan tataran makhluk. Yang bisa kita lihat itu makhluk. Bahkan ada juga makhluk yang tidak bisa kita lihat. Jadi kalau makhluk ini bisa dilihat, tapi pencipta alam semesta ini tidak bisa kita lihat. Lalu bagaimana cara kita mengetahui adanya pencipta ini? Ya dengan kita rasakan kehidupan kita ini. Siapa yang mengatur napas kita ketika kita tertidur? Siapa yang mengatur denyut jantung, aliran darah? Siapa yang mengatur kemudian usus di dalam perut kita? Siapa yang mengatur kemudian penglihatan kita dan semua yang ada pada diri kita? Orang tua? Bukan. Kita sendiri? Nggak mungkin. Lalu siapa yang mengatur itu? Pemerintah mungkin? Bukan juga. Itulah yang disebut Tuhan, yang mengatur semua aspek unsur di dalam kehidupan manusia. Nah, jadi itulah yang disebut Tuhan. Jadi orang bertuhan itu tidak perlu melihat baru kemudian bertuhan. Kalau melihat baru bertuhan, dalam arti kata melihat kasat mata, berarti yang dituhankan itu bukan Tuhan, itu makhluk. Nah, makanya orang beragama itu harus berakal, bukan hanya beragama toh, tapi berakal. Agama yang tidak selaras dengan akal itu agama yang dibuat-buat manusia. Tapi agama yang selaras dengan akal itu sudah pasti adalah agama yang berasal dari Tuhan, pencipta alam semesta ini. Mantap, mantap. Karena Tuhan menitipkan akal supaya dengan akal kita bisa menemukan Tuhan kita. Ya. Seperti itu. Harus mempunyai akal yang suci, ya. Itu. Ya. Itu yang saya percayain. Jadi kalau ada manusia tidak memiliki akal yang suci, itu saya nggak percaya. Sampai kapanpun. Benar. Mantap Bang Juma, saudaraku. Oke, lanjut Bang, lanjut. Ya, makanya saya itu Kristen yang berbeda dari yang lain-lain. Makanya kalau saya lihat, aduh, ya, saya Kristen itu agama sah-sah saja di mata yang Maha Kuasa, yang Maha Esa.
mau apapun kendaraan kita sah-sah saja. Ya, mau mobil, mau motor, ya, Iya. mau beca, sah-sah saja. Itu intinya kita berpatokan seperti yang dikatakan Juma tadi, ya. Kita harus berpercaya kepada yang esa, yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Ya, bagus. Kalau kita memakai akal dengan akal yang suci, akal yang daripada yang Maha Esa itu, nah benar. Jangan pakai akal yang daripada manusia ini, karena manusia udah jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi manusia yang sempurna. Mantap, bagus. Itu saya setuju. Kalau begitu kan enak. Ini mantap lah. Untung aja Gurunda ini turun tangan. Ya. Yang kan di dalil Al-Quran kami, laisa kamislihi syai'. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak serupa dengan apapun. Mantap, mantap. Demikian Ya. juga di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Intinya gini lah, Itu. saudaraku. Seperti itu adanya. Iya. Perguruan Bang Juma, ya. Yang Maha Esa itu nggak pernah mati. Itu aja intinya. Ya. Ya. Yang Dia Maha yang- Esa nggak pernah mati. Gak pernah Saya mati. Kristen ya. Saya ini akan ini kan. Ya, yang Maha Esa nggak pernah mati. Kalau ada yang mengatakan itu bukan dari yang Maha Esa, Berarti Yesus itu tidak pernah mati gitu ya. ya. Nah, Kalau dia itu percaya. dia. Jadi kalau ada yang mengatakan berarti bukan yang Maha Esa. Ya. Yesus itu bukan yang Maha Esa. Kemahaesaannya kalau dia mati kan gitu. Sekalipun dia menebus, ya, memaafkan dosa-dosa manusia. Ya. Berarti dia Terus? kalau dia mati berarti dia nggak bisa memaafkan kan? Makanya kenapa kita Nah, katakan itu mati? dia. Ajaranmu dari mana kok bisa Begitu. dapat Makanya itu? Sedangkan kita di dalam harus luas, Alkitab ya. sendiri yang mengatakan Jangan dia harus mati. Ajaran dari mana kamu ngambil itu? coba. Kok bisa dia bilang kamu dia nggak mati? Jadi kalau dia mati mana nggak mungkin dia bisa menebus dosa kan gitu. Lagu logikanya, Justru karena dia menyerahkan logika dirinya sehatnya, untuk logika disalibkan, sucinya kan mati, gitu. makanya dia bisa menembus dosa manusia. Iya. Dari Alkitab Kalau dia mati mana nggak kamu bakal bisa dapat menebus. kalau dia tidak bisa mati? Jadi makanya banyak orang salah mengartikannya. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu mati, jadi kadang-kadang ini terbawa terus. Kalau Tuhan mati tidak akan bisa menebus. Contoh. Oke, terus nih, Bang yang Juma disalibkan mati. itu siapa kalau bukan Tuhan? Hah? Kalau yang disalibkan itu siapa kalau bukan Tuhan? Makanya dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Jadi yang mati itu adalah manusia. Itu yang mati manusia, bukan Tuhan. Oh, itu ajaranmu yang manusia bukan Tuhan. Sedang di dalam Alkitab sendiri sudah mengatakan yang Maha Kuasa Udah, silakan. mengutus anaknya turun ke Gak dunia. apa-apa. Kita punya rahasia penting, saya Tuhan itu nggak pernah mati. Itu aja. Oh, Kamu itu kita paksakan. ajaranmu paling. Terserah Kita kamu. memang sama Kristen bang, tapi Kristennya mungkin kita berbeda. Ya silakan. Ya, silakan ajaranmu yang bilang dari mana itu. Saya tetap Dia tidak menyembah mati. Tuhan Justru yang Maha karena dia Esa, mati, ya. menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Sekarang Kemana begini kamu Bang bilang nggak Delis. mati? Bang Delis, yang mati di atas tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia aja jawab, dong. itu aja Tuhan jawab. kami. Kan manusia, Tuhan Yesus kan? Kristus. Tuhan Kan kita nggak pernah manusia. mati. Kan manusia yang mati di atas tiang salib itu kan? Atau Nah, Tuhan? justru manusia itu yang dinamakan Tuhan, yang dikaruniakan Waduh. Allah. Bahaya itu. Nah, itu bagimu yang bahaya, bagiku tidak bahaya, karena itu di dalam Alkitabku. Sekarang gini, pencipta alam semesta pernah mengalami kematian tidak? Dia itu kan anak yang dikaruniakan Tuhan, makanya dia Enggak, adalah menyerahkan diri. bukan anaknya yang saya tanya. Pencipta alam semesta pernah mengalami kematian atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti yang mati di atas tiang salib ini ciptaan kan? Iya dong, anak yang dikaruniakan Allah itu. Berarti yang menebus dosamu ciptaan kan? Manusia kan? Bukan Tuhan. Nah, itu dia kan, itu kan sudah dikaruniakan. Enggak, bukan masalah karunia atau iya, kemuliaan, bukan masalah bukan. karunia lagi, Yang karena memang yang situ- jadi permasalahan, yang mati di atas tiang salib ini bukan pencipta. Selain pencipta, ciptaan. Itu udah pasti. Betul? Aduh, gak ngerti, sama aja dijelasin Kak. Paling nggak bakalan kalian Bukan. Menurut Karena saudara, kalian itu nggak mau dikalahin. Sama aja, sekarang saya tanya, kalian pencipta nggak itu mungkin terima. pencipta itu ada 2 atau 1? Menurutmu ada berapa? Ya 1. 1. Di luar yang 1 ini semuanya ciptaan. Betul? Iya. Yang mati di tiang salib ini pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Ciptaan. Berarti yang menebus dosamu adalah ciptaan.
bukan Ya, iya pencipta. dong, ciptaan yang dikaruniakan oleh Allah itu, oleh Bapa Nah. yang dari surga itu. Ya, sudah. Kalau begitu berarti kamu menjadikan manusia sebagai tumbal atas dosamu, betul? Bukan, siapa bilang tumbal? Ajaran dari mana kamu ambil bilang saya tumbal? Ambil itu. Di Lalu? ajaran kami tidak ada yang bilang tumbal. Tapi itu Ajaranmu, faktanya Pak. kan, ciptaan, bukan pencipta yang mati, tapi ciptaan yang mati. Iya, tapi tumbalmu itu dari mana aku bisa ambil? Dalam Alkitab kami tidak ada yang namanya tumbal. Yang Tapi kenapa namanya Anda bisa bilangnya tumbal? yang namanya kurban itu kan bahasa Arab. Oke? Kalau Nah, kalau bahasa makanya- Indonesianya kurban itu ya tumbal. Oh gitu ya. Kalau kami sih enggak, itu ajaranmu bang. Kalau kami itu enggak ada. Ya kurban itu ya kurban, tidak ada yang asalnya dari Arab. Karena Allah kami itu Allah semesta. Semua bahasa bisa dipakai. Kenapa jadinya ke Allah kalau begitu? Kalau Arab, Allah itu kan dari Arab. Jadi gini, Bung, yang menebus dosa kamu di atas tiang salib itu kan manusia, gitu ya? Iya. Nah, boleh tidak menebus dosa manusia dengan manusia? Boleh nggak? Karena dia kalau dia ya boleh. Dari mana dalilnya Anda dapatkan itu? Karena dia sudah dikaruniakan. Kalau dia jadi karunia, berarti dia sebagai jalan kebenaran